Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Orang tua dulu. Anak-anak lebih mudah memahami dan merasakan dengan matanya daripada dengan telinganya. Itu loh. Jadi anak itu lebih mudah dengar dengan matanya daripada dengan kupingnya. Tadi ada Pak Dokter juga menyampaikan tadi dengan pakai omongan belum tentu. Tapi kalau kita kasih contoh langsung niru. Nah, ini adalah jadi membiasakan kita, makanya itu adalah tuntutan bagi kita untuk menjadikan kita itu langkah-langkah kita, hidup kita, gerak-gerik kita adalah punya pesan untuk anak kita. Karena anak kita lebih, dan bukan anak-anak sebenarnya, semua. Kalau kita dengan manusia itu ketahuilah bahwa saja mata dan telinga manusia, tapi mata mereka lebih mudah mendengar sebelum telinganya. Ustadz ceramah dengan ilmunya, Masya Allah, tapi telinganya ada kan gitu ya. Padahal omongannya bener, omongannya tok, tapi kan gitu. Padahal karena dia yang lihat, matanya yang dengar sebelum telinganya. Itu berlaku pada anak-anak kita, suri toladan. Kedua, penuhi hatinya dengan kebaikan, maka ia akan membuka akalnya untuk mendengarkan perkataanmu. Jadi kalau ngomong sama anak, tadi kita diskusi dengan Dr. Joko tentang dalam dunia psikolog ada istilahnya, jangan biasa melarang. Oh, enggak begitu. Melarang tetap ada, akan tapi sebelum dilarang itu misalnya, jangan minum es ini. Jangan, kasih dulu susu yang enak seger. Sayang, ini susu sehat. Kalau ini dalam keadaan flu jangan. Berarti dikasih dulu dong. Jangan langsung, jangan minum es, lagi pengen. Makanya betul sebenarnya kita tidak menyalahkan cara-cara barat, jangan pakai jangan-jangan. Itu cara menjangankannya itu salah. Kalau dikasih dulu kenapa saja? Ya kan? Jangannya jadi ringan karena sudah kenyang, enak, lebih seger. Jangan, hatta tidak disuruh jangan, saya jangan sendiri saya. Jadi tetap larangan ada, cuman kemahiran, kepiawaian, kelihayan dalam melarang itu penting. Kalau tidak ada larangan gimana? Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Terus apa yang boleh? Ngomong gitu nanti. Tapi ternyata kita beri sayang ini. Kamu akan ke sini, enak. Mau wisata teman, tempat wisata mungkin wisata yang diinginkan anak kita tidak baik. Jangan ngomong, sayang ini ada referensi baru nih. Sehat ini, haji. Gini, ada gininya. Oh, dia tertarik, terpesona. Yang ke sana gak usah pakai jangan. Kalau gini mending jangan sayang, karena apa? Lebih positif di sini. Oh, kalau jangan ke situ, dia lagi jatuh hati. Nah ini termasuk seni di dalam melarang itu juga ada. Dahulukan sentuhan lembut sebelum kalimat kebaikan. Biasakan tolong seorang tua dengan anak itu adalah punya sentuhan. Bukan ngomong dok. Kalau Anda ingin bicara dengan anak Anda pegang kepalanya, Anda peluk, Anda pegang sampai Anda bisikkan. Itu dasar masuk ke hati. Bukan sini duduk, dengar. Baru kemarin, sih. Udah. Cuman biasanya namanya ibu itu selalu semangat. Mohon maaf ya. Saya sebagai ayah dengan anak ternyata pintar ngomong dok saya. Di anak saya emosi cinta saya terlalu tinggi. Jadi kalau tidak cepat bisa, cepat marah saya. Saya tidak bisa ngajar anak saya. Lama banget kamu tidak bisa kan gitu ya. Ayo. Makanya subhanallah, Allah memberikan kelemahan biar kita tuh gak sombong. Minta tolong sama yang ngajar anak saya, santri saya ternyata. Cuman kita harus belajar, biarpun jangan hanya ilmu teori. Memang begitu. Jadi biasakan dengan bicara dengan kelembutan. Tolonglah jangan main bentak, main pukul. Coba kalau Anda mau nasihati anak Anda sambil peluk, sambil Anda bisikkan, sayang sini sama Mimi. Dari mana tadi kamu? Ya Mi, maafin. Gampang gitu. Coba dulu. Ya, tapi tangannya sering mukul-mukul. Ya. Pernah kan Anda begitu nasihat orang tua sambil pukul-pukul? Pernah kan? Iya, kayaknya begitu. Saya punya pengalaman waktu itu kan memang begitu. Karena marah, dimarahi kan. Tapi mungkin kita harus menyalahkan. Itu salah cara kita. Sentuhan, dahulukan sentuhan. Pokoknya dalam keadaan apapun. Yang sentuhan dulu. Sentuhan kelembutan, keinginan. Baru kita bertutur kata. Yang di dunia psikolog kayaknya begitu ya. Jarang meluk anak, akhirnya gimana nasihati. Ada ini semangat berdebat. Buya gimana tetangga saya tuh jarang sholat gimana-mana. Saya tidak ngomong suruh sholat. Ente pernah ngasih apa ke tetangga ente? Ente pernah ngapain? Saya tidak jawab sholatnya. Ente pernah ngapain? Ngomongin datang mau ceramah. Ente dianggap apa-apaan ente? Penuhi hatinya dengan kebaikanmu. Dia akan buka pikirannya untuk memahami omongan. Itu termasuk hikmah kami yang keberapa. Ada tulisan kita ada hikmah-hikmah.
Kemudian yang keempat, pastikan ia menyadari bahwa kita mencintai mereka. Tampakkan, sering ucapan sayang, aku sayang kamu, cinta kamu, anakku. Ini perlu menunjukkan bahasa kita. Sehingga apapun yang kita lakukan nanti, dia bisa terjemahkan, bahasa itu adalah terjemahan cinta. Pastikan kita akan menjadi kawan terbaik dalam dan ternyaman baginya. Harus ditolong orang tua, harus menjadi kawan terbaik. Anda jangan jadi orang tua. Jangan nikah dulu deh kalau belum siap untuk itu. Hei anak-anakku perempuan, soleha. Jadi harus menjadi mitra anak itu. Ini kan tadi pendidikan juga di anak, khususnya anak usia 7 tahun sudah mulai diajak ngomong. Kita sering diskusi, ngobrol dengan mereka, jadi kawan dekat. Makanya ada orang tua tuh monster, takut anaknya. Jangan kasih tahu. Tidak boleh, orang tua bukan monster di rumah. Wibawa boleh, tapi bukan berarti anak tidak bisa mengadu dong. Jadi karena kurang pendidikan dia, biarpun katanya dokter rinci apa-apaan. Tapi kadang-kadang serem di rumah kayak monster. Semuanya takut. Kalau ayahnya datang, di belakang kecikikan dia. Karena bukan begitu. Wibawa ada, tapi kasih tampak. Di hati mereka ada. Jadi mudah jadi kawan. Jadi pastikan anak Anda jadi kawan bermain dan sebagainya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang serem. Sebelum masuk Islam. Wah, sama anak itu. Bayi, laki, perempuan, pendam. Tapi ternyata setelah masuk Islam, dia ditemukan bulat sama anaknya di halaman. Bulat sama, bulat. Sehingga para sahabat Nabi merasa heran, ya khalifah, nggak pantas kalau seorang khalifah masa bulat sama anaknya kayak gitu. Guyonan, Sayyidina Umar berkata, yang tidak punya kasih sayang pada anak, tidak akan punya kasih sayang pada umat. Nah, ini perlu. Jadi seperti itu, insya Allah kurang lebihnya. Ini adalah kerangka, isinya adalah ini di otak para orang-orang pintar ini, insya Allah. Nanti tinggal diurai.